Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Baik, untuk hari ini kita masih bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Ya, jadi saat ini kita masih berada pada pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ. Tapi ada juga yang menyebut dengan BDR. Nah, bahasa kerennya BDR, belajar dari rumah. Namun meskipun kita saat ini sedang PJJ, Ibu berharap kalian semua harus selalu semangat. Ya. Jadi meskipun kita belajar tidak bisa di dalam kelas, tidak bisa bertatap muka, tapi Ibu berharap kalian semuanya semangat untuk mengikuti pelajaran ini dari rumah. Dan tentu saja kita semua juga harus berdoa ya. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali ke sekolah, kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita bisa belajar di dalam ruangan kelas. Baik anak-anakku sekalian, di hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang minggu lalu sudah Ibu sampaikan slide-nya ya, yaitu materi kita di semester 5 ya, itu tentang untuk KD pertama kita, yaitu tentang ruang lingkup keprotokolan. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu bertanya dulu pada kalian. Ya. Selama kalian berada di SMK Negeri 2 Penajam Pasir Utara, kalian pasti sering mengikuti yang disebut dengan upacara bendera. Baik itu di hari Senin ataupun pada saat mengikuti kegiatan pramuka atau pada saat mengikuti upacara 17 Agustus. Nah, dari bentuk-bentuk kegiatan yang Ibu sebutkan tadi ya, itu adalah upacara bendera. Itu kita bisa menamakan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan protokol ya, keprotokolan. Nah, dalam kehidupan masyarakat contohnya apa, Bu? Nah, banyak sekali dalam kehidupan masyarakat. Pasti di dalam masyarakat itu sering mengadakan namanya kegiatan kemasyarakatan. Contohnya memperingati 17 Agustus. Di masyarakat diadakan upacara bendera dengan pesertanya seluruh masyarakat. Kemudian yang lain lagi memperingati ulang tahun daerah. Nah, sebagai contoh memperingati ulang tahun pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Itu biasanya malam pagelaran seninya kan ada itu ya, malamnya itu ya. Nah, itu biasanya dihadiri oleh pejabat-pejabat penting yang ada di kabupaten. Ya, mereka duduk di dalam aula atau mungkin di dalam sebuah tenda dengan sejumlah petugas yang sudah mengatur jalannya acara tersebut. Nah, kegiatan itu pun kita juga bisa menyebutkan itu adalah bagian dari kegiatan keprotokolan. Kegiatan yang lain lagi apa lagi, Nak? Coba sebutkan. Ibu berikan contoh ya. Biasanya di sebuah negara ketika mendapatkan tamu kunjungan dari negara lain oleh pejabat negara dari negara lain, biasanya negara yang dikunjungi ini akan mengadakan sebuah kegiatan yang sangat resmi ya, dimulai dari keamanannya dulu, kemudian ruangannya yang akan dijadikan tempat pertemuan itu sudah disetting sedemikian rupa ya, supaya kegiatan pertemuan itu berjalan dengan lancar. Jadi selain dari segi keamanan, kemudian juga ruangannya, kemudian juga dari segi jalannya kegiatan. Misalnya
Kegiatan pertama mungkin sambutan, kegiatan yang kedua kontrak kerjasama ya biasanya ya. Nah kemudian yang ketiga mungkin penandatanganan kerjasama dan sebagainya. Nah itu merupakan juga rangkaian dari kegiatan keprotokolan. Bahkan kegiatan lain yang lebih penting adalah misalnya dari jamuan makannya sendiri. Jadi ketika ada pejabat luar negeri datang, kemudian pejabat negara yang dikunjungi ini mempersiapkan tempat, mereka juga akan mempersiapkan namanya jamuan makan. Nah, itu pun juga merupakan bagian dari kegiatan keprotokolan. Nah, dari sini kalian sudah punya gambaran ya, kegiatan apa saja sih yang masuk ke dalam ruang lingkup keprotokolan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Jadi, undang-undang yang terbaru tentang keprotokolan itu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Ya, kita akan bahas di dalamnya. Nah, namun sebelum sampai di situ, kita akan bahas dulu dinamika yang terjadi pada keprotokolan yang ada di Indonesia. Ya. Jadi, undang-undang yang berlaku pertama kali tentang protokol itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang keprotokolan. Dan ini merupakan undang-undang yang lama. Kemudian, dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya dan tradisi bangsa, pada akhirnya undang-undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Dan sampai saat ini undang-undang tersebut masih berlaku. Nah, sekarang kalau tadi kamu sudah mengetahui apa saja sih kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam kegiatan keprotokolan, kemudian kamu juga sudah tahu undang-undangnya. Nah, sekarang Ibu akan bahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan protokol. Secara harfiah ya, secara teori, protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan, kantor maupun masyarakat. Saya ulangi ya, jadi protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan, kantor maupun masyarakat. Untuk teorinya nanti kalian bisa cari di internet atau nanti kalian bisa baca materi yang akan Ibu share di dalam Google Classroom. Nah, awalnya istilah protokol sendiri berarti halaman pertama yang diletakkan pada manuskrip atau naskah sejalan dengan perkembangan zaman. Namun, seiring berjalannya waktu, protokoler berkembang semakin luas menjadi keseluruhan naskah yang terdiri dari catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan lain-lainnya dalam lingkup secara nasional maupun internasional. Itu pengertian awalnya protokoler ya. Jadi kemudian setelah berkembang, protokol ini menjadi istilah yang semakin kompleks dan semakin luas. Ya, protokol sendiri nanti akan berkembang menjadi sebuah kebiasaan atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas tata aturan dan etiket diplomatik. Kemudian istilah keprotokolan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dalam aturan, dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai
Baik, Ibu lanjutkan di berikutnya ya. Itu adalah tentang pengertian keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk. Baik, kalau tadi kalian sudah mengerti tentang pengertian keprotokolan, ya, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, Ibu akan melanjutkan tentang asas-asas keprotokolan. Asas keprotokolan itu ada 4, yaitu yang pertama, asas kebangsaan. Adalah keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Jadi, kegiatan keprotokolan itu tidak boleh menimbulkan kericuhan atau perselisihan ya yang diakibatkan karena perbedaan sara, perbedaan ras atau suku bangsa ya. Berikutnya kembali adalah asas ketertiban dan kepastian hukum. Adalah keprotokolan yang harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum. Jadi kegiatan di masyarakat ini ya itu adalah kegiatan masyarakat yang bersifat resmi dan ada payung hukumnya, tidak boleh melanggar aturan-aturan di dalam masyarakat. Kemudian untuk asas keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan itu adalah kegiatan keprotokolan itu harus mencerminkan keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan antara individu dengan masyarakat ya. Jadi tidak boleh ada tadi yang Ibu sampaikan di awal tadi ya, tidak boleh adanya ketimpangan dalam masyarakat. Kemudian timbal balik adalah asas keprotokolan yang diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Jadi Ibu sebutkan di awal tadi bahwa biasanya negara kita ini menerima kunjungan dari luar negeri ya, tamu negara atau pejabat negara. Nah, dalam penerimaan tamu negara ini kita pun juga harus memberikan kegiatan keprotokolan yang sesuai atau yang sama dengan ketika kita berkunjung ke luar negeri ya. Dalam artian begini nak, jadi kita itu ketika berkunjung ke luar negeri itu pasti kita diterima dengan sangat baik ya, kita dijamu, kita diperhatikan keamanannya, kita diberikan fasilitas yang lengkap. Nah, sama juga mereka ketika mereka datang ke negara kita, kita juga memberikan suguhan yang sama. Jadi ibaratnya itu adalah balas budi atau balas jasa. Berikutnya, tujuan pengaturan keprotokolan. Itu ada 3 ya, kamu bisa membacanya di depan bahwa tujuannya itu adalah memberikan penghormatan kepada siapa ya, banyak ya, pejabat negara, ya pejabat pemerintahan, ya tamu-tamu negara asing dan sebagainya. Kemudian juga merupakan pedoman penyelenggaraan suatu acara. Baik, Ibu ulangi ya. Jadi yang kedua adalah memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan dengan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Kemudian juga menciptakan hubungan yang baik di dalam pergaulan antar negara. Kemudian masih ada lagi ya lanjutannya. Kenapa kita harus membuat keprotokolan dengan baik? Supaya membuat suatu acara itu bisa teratur dan tertata dengan baik. Kemudian juga meminimalisir kesalahan yang dalam suatu acara sehingga tujuan acara itu bisa tercapai dan kegiatan itu bisa menimbulkan kesan tersendiri bagi yang mengikuti acara tersebut, dan juga kegiatan itu agar bisa berjalan dengan hikmat dan terhormat.
Itu ya tujuan dari keprotokolan. Kemudian peran keprotokolan. Peran keprotokolan itu dapat menjadi mediator dan koordinasi. Ibu sampaikan tadi bahwa terkadang kita menerima kunjungan dari negara lain, yaitu kunjungan itu merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi negara kita, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kegiatan keprotokolan itu bisa juga merupakan sebuah koordinasi, ya, saling berkoordinasi, bekerja sama dan sebagainya. Kemudian juga merupakan penentu keberhasilan suatu acara. Kemudian menciptakan acara agar terkesan hikmat, megah dan agung. Kemudian juga sebagai media komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian berikutnya lagi masih ada fungsi protokol, yaitu fungsi perencanaan. Nah, di fungsi protokol ini kita mengambil fungsi dari manajemen, ya. Di manajemen itu kalian masih ingat ya, apa saja fungsi manajemen? Ada 4 ya. Ada fungsi perencanaan, ada fungsi pengorganisasian, ada fungsi pergerakan, ya kan? Ada juga fungsi pengambilan keputusan. Kemudian juga ada fungsi apalagi coba masih ingat? POAC. Nah, POAC, organizing, actuating, controlling. Nah, kita bahas bersama-sama. Untuk yang pertama dulu, fungsi perencanaan. Nah, kenapa harus ada fungsi perencanaan? Agar kegiatan tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian fungsi pengorganisasian ini berkaitan dengan orang-orang yang berkecimpung atau yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian fungsi pergerakannya adalah dorongan atau motivasi agar orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu bisa memiliki motivasi, bisa memiliki semangat kerja yang tinggi, sehingga harapannya kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ada lagi fungsi pengawasan, adalah fungsi yang digunakan sebagai suatu alat untuk memberikan pengamanan dan juga rasa jerah bagi karyawan yang tidak mematuhi peraturan. Jadi bisa ibu ibaratkan bahwa keprotokolan itu adalah sebuah lingkaran, ya, dimana garis yang membentuk sebuah lingkaran tadi itu adalah anggota-anggota atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Jika ada salah satu anggota yang tidak sejalan dengan rencana, ya, pasti lingkaran tersebut tidak akan membentuk sebuah lingkaran yang sempurna, karena ada satu garis yang tidak sesuai, yang miring, yang bengkok dan sebagainya. Nah, itunya kenapa dibutuhkan fungsi pengawasan, ya. Supaya apa? Supaya anggota ini bisa berjalan dan bekerja sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Begitu. Kemudian fungsi pengkoordinasian adalah fungsi yang bertujuan untuk membentuk suatu kekompakan kerjasama bagi setiap anggota suatu sistem keprotokolan. Jadi koordinasi ini dibutuhkan pada saat mereka ini bekerja, ya. Koordinasi, kemudian komunikasi, kemudian kekompakan kerjasama, nah itu dibutuhkan, ya. Kemudian fungsi pengambilan keputusan adalah fungsi yang bertujuan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil perencanaan suatu kelompok keprotokolan yang pada akhirnya digunakan pada suatu acara. Jadi begini nak, biasanya dalam suatu acara itu pasti ada namanya trouble, ada namanya kendala, ada namanya hambatan. Nah, disinilah sebagai seseorang yang terlibat di dalam suatu kegiatan itu harus bisa mengambil keputusan, ya, yang tepat, yang bijak, sehingga tujuan awal ini bisa tercapai, ya, sehingga jalannya ini bisa sejalan, bisa lurus seperti perencanaan sebelumnya.
Nah, untuk latihan soalnya sudah kalian kerjakan kemarin ya. Nanti di akhir kesempatan ini akan Ibu bahas. Kita langsung aja menuju ke berikutnya. Ruang lingkup keprotokolan. Oke, jadi ruang lingkup keprotokolan itu ada beberapa macam ya. Jadi kalau saya sebutkan itu ada tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara atau pejabat pemerintahan dan perwakilan negara asing atau organ internasional serta tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, tata tempat ini meliputi beberapa macam, yaitu ada tata ruang, ya, tata ruang dan juga tata aturan tempat duduk. Nah, tata ruang di sini, jadi ruangan yang akan digunakan itu harus seperti apa? Nanti di dalam ruangan itu akan diatur meja, kursi, ya, sound system, sofa, kemudian ada lagi dekorasi, kemudian ada lagi bendera, ada lagi taman dan sebagainya. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa. Mau disebut seperti apa sih? Nah, dilihat lagi nanti kepentingannya untuk apa. Kalau hanya untuk misalnya untuk kegiatan jamuan makan malam, berarti biasanya menggunakan meja bundar. Kalau untuk rapat yang penting, biasanya menggunakan bentuk O dan sebagainya. Itu nanti dilihat dari kepentingan yang akan dibahas dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian nanti juga akan berpengaruh pada yang lain-lain ya, misalnya tadi meja, kursi, sound system dan sebagainya itu harus juga berpengaruh. Kemudian berkaitan juga dengan aturan tempat duduk. Nah, biasanya di dalam tata tempat itu ada golongan-golongan orang yang merupakan pejabat penting dan jajarannya. Nah, aturan tersebut bisa dibagi menjadi dua. Jadi ada golongan VIP atau Very Important Person, adalah pihak yang didahulukan karena jabatan atau kedudukannya. Kemudian ada lagi yang kedua namanya VIC, Very Important Citizen, adalah pihak yang didahulukan karena derajatnya, misalnya bangsawan. Nah, jadi itu ada aturannya sendiri. Ada VIP, ada VIC. Kemudian ada lagi tata aturan dalam duduk. Nah, untuk tata aturan dalam duduk ini nanti akan Ibu jelaskan di belakang. Ibu akan menampilkan sebuah video bagaimana seharusnya duduk dalam protokol itu seperti apa. Nah, ini akan Ibu jelaskan di belakang ya, karena Ibu tidak bisa memasukkan video di dalam slide Ibu di sini, karena nanti bisa tidak bisa terplay ya. Kemudian kita masih lanjut ke berikutnya, yaitu tentang penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi. Baik ya, akan Ibu teruskan lagi. Jadi tadi sudah Ibu sebutkan mengenai tata tempat itu berlaku dua, yaitu tata ruang dan aturan tempat duduk. Nah, sekarang kita masuk ke tata upacara. Tata upacara sendiri itu adalah rangkaian kegiatan di mana kegiatan di dalam rangkaian upacara ini memuat beberapa macam. Yang pertama adalah jenis kegiatan. Yang kedua adalah bahasa pengantar yang diperlukan dan materi aktivitas. Nah, saya jelaskan seperti ini, Nak ya. Dalam upacara itu merupakan rangkaian kegiatan. Yang pertama misalnya kita ambil contoh upacara bendera yang ada di sekolah kita. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Nah, itu kan merupakan rangkaian kegiatan yang tidak boleh terbolak-balik, yang memang sudah tersusun secara rapi, ya. Nah, dan itu merupakan bagian dari jenis kegiatan.
Kemudian yang kedua, bahasa yang di pengantar yang diperlukan. Jadi nak, ada beberapa kegiatan yang menggunakan bahasa yang spesifik. Contohnya ya nak ya, biasanya di negara kita ini kan menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Indonesia ya. Tetapi ada kegiatan yang lain yang menggunakan bahasa asing, contohnya bahasa Inggris. Misalnya kita mendapatkan kunjungan dari tamu luar negeri, dari Amerika, dari Inggris dan sebagainya. Nah, yang bahasa yang dipakai tentu saja adalah bahasa asing karena itu akan dimengerti oleh si tamu tersebut. Terkadang ada juga kegiatan keprotokoleran tapi menggunakan bahasa-bahasa lokal daerah. Itu biasanya menggunakan berkaitan dengan kegiatan yang memang dilaksanakan oleh masyarakat. Ya, itu juga boleh. Kemudian berkaitan dengan materi aktivitas. Materi aktivitas ini juga tidak kalah penting. Artinya biasanya dalam kegiatan keprotokoleran itu selain acara resmi, ya acara inti, itu juga ada acara tambahan. Misalnya hiburan, ramah tamah dan sebagainya, itu pun juga masuk ke dalam materi aktivitas. Kemudian yang ketiga itu ada aturan tata penghormatan. Ini adalah aturan untuk melaksanakan pemberian penghormatan bagi pejabat negara, pemerintah, perwakilan negara asing dan sebagainya. Nah, Ibu tambahkan lagi ada dua ya, yaitu tata busana. Tata busana adalah pakaian yang harus dikenakan pada saat kegiatan keprotokolerannya. Biasanya tata busana ini sudah ditentukan dan dicantumkan dalam undangan yang dikirimkan. Jadi akan jelas bahwa nanti si tamu undangan ini akan datang dengan menggunakan pakaian seperti apa. Contohnya menggunakan pakaian resmi, pakaian berjas, pakaian adat daerah, atau pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan dan sebagainya. Itu harus dijelaskan di dalam surat undangan yang dikirimkan. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah tata wakat. Itu adalah pengaturan mengenai undangan yang akan dikirimkan untuk suatu jenis kegiatan. Jadi tata wakat itu adalah undangan-undangannya, meliputi berapa jumlahnya, siapa saja yang akan diundang, kemudian masuk ke dalam pejabat dan gelar nanti yang akan dimasukkan dalam daftar alamat itu juga harus lengkap. Nah, kemudian kalau memang diperlukan ada kode undangannya nanti untuk menentukan tempat duduknya, itu pun juga harus dicantumkan secara lengkap. Kemudian ada lagi pada undangan-undangan resmi itu biasanya di situ dicantumkan namanya RSVP ya, Respect des Silvus Place, itu menggunakan bahasa Perancis. Artinya memberitahukan kehadiran atau ketidakhadirannya. Dibutuhkan konfirmasi ketika tamu ini akan hadir maupun tidak hadir. Nah, begitu anak ya. Nanti di belakang juga masih ada ya beberapa tambahan mengenai yang Ibu sampaikan tadi mengenai tata tempat, upacara maupun tata penghormatan, letaknya tapi ada di belakang dan Ibu tidak bisa menjelaskan secara langsung ya karena kalau waktu yang terbatas, maka Ibu menampilkan ada di bagian belakang. Nah, sekarang kita masuk ke acara kenegaraan dan acara resmi. Yang saat ini kamu bisa baca sendiri karena ini juga sangat mudah. Ibu teruskan saja dengan acara kenegaraan. Acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden serta pejabat negara dan undangan lain. Jadi ini adalah pengertian dari acara kenegaraan ya, yang diatur oleh panitia negara ya, yang nanti akan dihadiri oleh presiden maupun wakil presiden dan pejabat yang sejajar dengan beliau. Nah, ini biasanya dibutuhkan memang keprotokoleran yang sangat-sangat ketat dan yang sangat-sangat rapi ya, karena berkaitan dengan memang tamu nomor 1 yang ada di negara.
Kemudian ini ada yang disebut dengan acara resmi, adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan fungsi dan tugas tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara atau pejabat pemerintahan serta undangan yang lain. Ini dilakukan oleh kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga negara ya, yang berkaitan langsung dengan kegiatan ya. Ini letaknya bisa diletakkan di ibu kota negara ataupun di luar ibu kota negara. Kalau yang acara negaraan tadi itu biasanya ya diletakkan di ibu kota negara, meskipun terkadang juga bisa dilaksanakan di luar negara, di luar ibu kota negara, tapi sangat sedikit sekali ya. Nah, oke, mulai di slide ini, tanda tempat ini sampai ke bawah, nanti kamu bisa baca sendiri di slide-nya Ibu ya. Karena itu Ibu sudah jelaskan tadi sedikit di bagian depan, tapi kamu juga bisa baca slide di sini ya. Ada di sini juga mengenai kepala perwakilan negara asing. Nah, itu pengertiannya siapa saja kamu bisa lihat di sini ya. Kemudian Ibu akan teruskan dengan, nah ini sudah Ibu jelaskan semua. Ada macam-macam upacara bendera, ada macam-macam tata urutan pada upacara bendera. Nah, ada kemudian IRUP dan UPPA dan UP. Nah, itu nanti kamu bisa baca di slide Ibu. Kemudian Ibu akan langsung ke sini saja. Nah, ini pendanaan keprotokoleran. Pendanaan keprotokolan ya dalam acara negaraan atau acara resmi dibebankan pada APBN dan atau APBD dari daerah tersebut. Kalau sifatnya ini nasional berarti akan dibebankan pada APBN. Kalau sifatnya itu adalah lokal, artinya dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, pasti akan menggunakan namanya anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, ini ya, ini ketentuan penutup dari undang-undang tadi. Nah, jadi Ibu jelaskan sedikit nak. Jadi yang Ibu jelaskan dari awal tadi itu merupakan penjelasan yang ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 dari awal sekali sampai yang terakhir. Nah, minggu lalu sudah Ibu sampaikan juga undang-undangnya. Dan silahkan nanti kalian bisa pelajari undang-undang tersebut, dikonversikan dengan yang apa yang Ibu sampaikan di hari ini ya. Nanti kalau ada yang belum jelas ya, bisa kalian tanyakan melalui grup di WhatsApp ataupun di Google Classroom. Begitu. Baik nak, mungkin untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, nanti silahkan kalian lanjutkan materi ini. Kalian bisa baca dari yang sudah ibu sampaikan di slide ya, dan juga materi yang sudah Ibu sharekan melalui Google Classroom. Ya, nanti minggu depan kita melanjut ke petugas-petugasnya, siapa saja yang akan bisa menjadi petugas protokol dan sebagainya ya. Nanti Ibu akan lanjut. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih untuk atensi untuk hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang kurang jelas ataupun kurang berkenan. Dan untuk video dan penjelasan yang lain akan Ibu share di dalam Google Classroom kita ya. Jadi silahkan nanti kalian pada saat pelajaran hari ini silahkan kamu langsung cek ke Google Classroom apakah ada materi atau tugas yang Ibu share. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.